Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan sebagai ajang unjuk gigi KPK setelah 8 bulan berpuasa. Yudi berharap KPK bisa menunjukkan eksistensi dalam pemberantasan korupsi. OTT kali ini penting untuk menunjukkan eksistensi KPK di mata publik terkait upaya pemberantasan korupsi. Kita tahu dari beberapa survei menempatkan kepercayaan terhadap KPK, termasuk yang terbaru indikator politik menempatkan KPK di bawah lembaga penegak hukum lain, kata Yudi. Yudi menekankan sejak awal, OTT masih menjadi senjata penting untuk pemberantasan korupsi. Menurutnya, OTT juga menegaskan wewenang KPK sebagai penegak hukum. Ketika di dalam internal KPK sendiri pernyataan Pak Alex yang seolah-olah menegasikan OTT sebagai hal yang tidak krusial, mengatakan OTT adalah hiburan. Padahal OTT sangat penting, tegasnya. Yudi lantas mengapresiasi kinerja penyelidik dan penyidik KPK yang terlibat dalam OTT kali ini. Menurutnya, aksi itu membuktikan KPK masih bekerja di tengah kontroversi para pimpinan lembaga anti rasuah itu. Karena mereka, penyelidik dan penyidik, menunjukkan kepada publik bahwa KPK masih ada. KPK masih bergerak di tengah kondisi pemberantasan korupsi yang terjadi di KPK di mana terlalu banyak kontroversi yang dilakukan pimpinannya dibandingkan prestasi memberantas korupsi, ujarnya. Operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan menjadi penanda KPK telah buka puasa, usai terakhir kali melakukan tangkap tangan pada Februari 2024. Dirangkum Detikcom, Senin, 7 Oktober 2024, OTT di Kalsel tercatat sebagai operasi tangkap tangan ketiga KPK di tahun 2024. KPK sebelumnya menggelar OTT di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Januari 2024 dan OTT di Labuhan Batu pada Februari 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sempat beberapa kali melontarkan lembaganya mulai jarang melakukan OTT. Alasannya beragam, mulai dari koruptor yang makin pintar hingga OTT kini dianggap sebagai hiburan semata. Ya oklah OTT, ya syukur-syukurlah kalian dapat nanti, kan? Ya buat hiburan, ting, bunyi handphone disadap, buat masyarakat senang, ujar Alex dalam sebuah diskusi di Jakarta, 21 Juni 2024 silam. Berikut rangkuman 3 OTT KPK selama tahun 2024 sejauh ini. KPK memulai operasi tangkap tangan, OTT, pertama di tahun 2024 di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Operasi itu digelar pada 25 Januari 2024. Dalam OTT di Sidoarjo, KPK mengamankan 10 orang. KPK juga mengamankan barang bukti uang 69,9 juta rupiah. Hasil gelar perkara yang dilakukan KPK kemudian menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah, BPPD, Sidoarjo, Siskawati, sebagai tersangka. Siska diduga memotong insentif para pegawai BPPD Sidoarjo hingga 2,7 miliar rupiah. Ada 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, Siskawati, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 29 Januari. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Siska diduga melakukan pemotongan insentif pada 2023. Total duit yang diduga dipotong dari para ASN BPPD itu sebesar 2,7 miliar rupiah. Insentif itu seharusnya didapatkan oleh para pegawai BPPD Sidoarjo atas perolehan pajak 1,3 triliun rupiah yang dikumpulkan selama 2023. Namun, Siska diduga memotong duit itu sejumlah Oktober 30%. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo, ucap Gufron. Atas perbuatannya,
Siska dijerat pasal 12 FUU Pemberantasan Korupsi junto pasal 3 junto pasal 14 UU Pemberantasan Korupsi. Dalam OTT di Kalimantan Selatan, KPK berhasil mengamankan beberapa orang dan barang bukti yang cukup signifikan. Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah apakah OTT ini akan menjadi penanda kebangkitan KPK dalam pemberantasan korupsi? Bagaimana dengan masa depan KPK dalam menghadapi korupsi? Apakah KPK akan kembali menjadi lembaga yang ditakuti oleh koruptor?